Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita melanjutkan apa yang kita baca, kita kaji sedikit-sedikit daripada kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kekhususan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tahap awal keutamaan umat Nabi Muhammad secara umum, dan kemudian kekhususan umat Nabi Muhammad dalam beberapa aturan diberikan syariat-syariat yang mudah-mudah. Kemarin yang pertama yaitu qat'u mawdi'un najasah. Umat-umat terdahulu diwajibkan oleh Allah untuk kalau ada pakaiannya terkena najis untuk dipotong, tapi kita umat Nabi Muhammad cukup mencucinya dengan air. Maka sekarang masuk yang kedua yaitu adamu mu'akalatil haid. Tidak diperbolehkannya bagi umat-umat terdahulu untuk hidup bersama, tinggal bersama, makan bersama, ngobrol bersama dengan perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Dikatakan di sini wadzalika annal yahuda kanu idza hadatil mar'a fihim lam yuakiluha wa lam yukhalituha. Dikatakan di sini bahwasanya dulu orang-orang Yahudi kalau ada perempuan istri mereka yang sedang haid atau menstruasi, maka mereka tidak boleh dan mereka tidak makan bersama satu meja, satu tempat, satu ruangan dengan perempuan yang haid tadi. Bahkan tidak tinggal di satu rumah yang sama dengan istrinya ketika istrinya haid, bal yatrukuha fil bait munfaradah. Tetapi aturan mereka dulu yaitu mereka harus menyediakan satu ruangan atau satu rumah, bahkan bukan ruangan di sini, bait, rumah, satu rumah kosong yang tersendiri, yang terpisah dari rumah tangga. Maka istri yang sedang haid tadi selama masa haidnya belum bersih, belum suci, maka dia harus tinggal di rumah kosong tersebut, tidak boleh bertemu dengan suaminya, gak boleh makan bareng suaminya, gak boleh ngobrol dengan suaminya, apalagi tidur satu tempat, satu kamar atau satu tempat tidur dengan suaminya. Kama thabata fil hadits sahih alladzi rawahu Muslim wa Ahmad. Sebagaimana hal ini telah diterangkan dan ditetapkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, yaitu dan juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, amma hadhil ummah. Akan tetapi dikatakan di sini adapun umat ini yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faqad ubiha laha fi diniha mu'asyaratul haid fil ma'kuli wal mashrabi wal mudaja'ah. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka telah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperbolehkan untuk kita makan bareng, minum bareng, bahkan satu kamar bersama, satu tempat tidur dengan istri kita yang sedang haid atau menstruasi. Wa naha 'anil nikah wal istimta' bima baina surrati war rubbah ihtiyatan. Dan kita umat Nabi Muhammad oleh Allah hanya dilarang dan diharamkan 'anil nikahi. Nikah di sini maksudnya yaitu minta maaf berhubungan suami istri, hanya itu yang dilarang. Maaf, kontak antara kelamin dengan kelamin, antara lelaki dan istri, itu saja yang dilarang. Wal istimta' bima baina surrah war rubbah. Dan juga kita dihimbau untuk menjauhi bersenang-senang dengan istri dalam zona antara lutut dan pusar, ihtiyatan. Itu pun dikatakan di sini hanya sebagai hati-hati, jaga-jaga agar jangan sampai terjadi hubungan suami istri, minta maaf, ketika seorang istri sedang menstruasi atau haid. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda isna'u kulla syai'in illa nikah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk umat Nabi Muhammad, lakukanlah apapun yang kamu mau kepada istri kamu ketika istri kamu sedang haid. Kamu mau tidur bareng, mau makan bareng, mau ngobrol, ya. Bahkan hadis ini babnya di dalam kitab Sahihul Muslim dijelaskan dalam babul ittijam al haid fil hafwahid.
yaitu bab mengenai tidur bersama istri yang sedang haid di dalam satu selimut, dan itu diperbolehkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukanlah apa saja kepada istrimu ketika istrimu sedang haid, kecuali hubungan suami istri saja yang tidak diperbolehkan. Mari kita renungi, kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadinya kita umat Nabi Muhammad diberikan aturan agama, cara beragama, syariat yang sungguh ringan. Bayangkan kalau seperti orang-orang Yahudi terlebih dahulu, orang-orang Yahudi zaman dahulu kala, yang mereka kalau istrinya haid nggak boleh ketemu, nggak boleh makan bareng. Bayangkan betapa ribetnya, betapa beratnya, ya. Apalagi kita kaum lelaki, ya. Siapa yang mau menyiapkan pakaian kita, siapa yang mau menyiapkan makanan kita, siapa yang mengurusi anak-anak, serba ribet semuanya. Bayangkan, ada yang sampai seminggu menstruasi, ada yang lebih bahkan daripada itu. Maka begitu ribet dan Masya Allah berat. Akan tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bebas, kita mau tidur bareng bebas. Hanya satu saja yang tidak diperbolehkan, yaitu hubungan suami istri. Maka Masya Allah, maka jangan heran kalau ada faliyatubillahi min dzalik, orang yang sudah diberi keringanan yang sedemikian kemudian melanggar aturan ini, minta maaf, berhubungan suami istri tatkala istrinya sedang haid, maka tentunya ini memancing murka Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dia nggak punya rasa terima kasih, sudah diberi aturan yang ringan, sudah dienakkan, sudah dimudahkan, dilarang sesuatu, diterjang juga faliyatubillah, maka akan menyebabkan dosa yang besar. Faliyatubillah, katakan bisa terjadi kehamilan, walaupun secara kedokteran kemungkinannya kecil. Kalau terjadi faliyatubillah kehamilan daripada hubungan suami istri ketika seorang istri sedang haid, maka ya Allah, ini nanti dampaknya, efeknya, ya Allah, anaknya nanti biasanya naudzubillah min dzalik, tidak perlu kita ceritakan. Maka kemudian diceritakan di sini, wa hakadha ra'al Islam bihadzal hukum muyulal insan wa basyariyatihi. Dikatakan demikianlah, kita lihat bagaimana indahnya Islam mengatur hukum ini mengikuti dengan kecenderungan sisi manusia daripada seorang manusia, dan mengatur juga di sisi lain bagaimana nuraniyatihi, nurani, jadi ada basyariyah. Basyariyah itu fisik kita, nafsu kita, tapi juga Islam bagaimana mengatur secara nurani dan secara rohaniyah. Secara rohani, fayurabit baina nazwatil jasad. Maka Islam mengatur, mengaitkan, menyatukan antara nazwa, yakni hasratnya jasad manusia, dan juga ghayatul ruh. Islam juga mengatur bagaimana antara keinginan jasad manusia yang manusiawi, biologis, ini dengan tujuan ruh itu menyatu dan tidak menjadi rusak. Nanti kita terangkan, wa hadzal manhaj ar-raqi fi muamalatil insan. Dan inilah satu jalan yang suci, yang bersih di dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur muamalah daripada manusia. Huwa alladhi yatala'amu ma'al fitrah kulliha. Yang mana apa yang diatur oleh Allah itu akan sesuai dengan fitrah manusia. Maksudnya begini, Allah yang menciptakan kita, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu kita punya basyariyah. Manusia diciptakan punya basyariyah, yang diantara yang dimaksudkan di sini diantara basyariyah manusia, yaitu Allah berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Manusia diberikan rasa tertarik kepada lawan jenis. Lelaki ada syahwah, hasrat kepada perempuan, perempuan ada kepada laki-laki. Maka kemudian hasrat ini diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ikatan pernikahan. Setelah sudah ada di dalam ikatan pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa rambu-rambu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Di antaranya yaitu dilarang berhubungan suami istri dengan ketika istrinya sedang haid. Ini diatur oleh Allah sehingga bagaimana caranya manusia tadi keinginan hasrat biologisnya tersalur tanpa bermasalah, tapi juga tidak mencederai daripada sisi ruhaniyah dan sisi nurani dan rohaninya. Ya. Karena kalau manusia itu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu sisi rohani dan juga sisi nurani, ya, beda dengan hewan.
hewan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu tanpa diberi sisi nurani dan rohani. Maka hewan itu bebas, terserah, nggak ada masalah. Akan tetapi manusia punya rohani dan nurani. Yang mana kalau manusia itu ya'ish aisyatal bahaim, saya katakan manusia itu hidup seperti hidupnya hewan. Dalam hal ini hanya mengikuti apa yang diinginkan. Pokoknya hasrat saya ingin gini, diikutkan semuanya tanpa ada aturan-aturan yang ditaati dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dilakukan itu akan mencederai sisi rohaniyah, sehingga sisi rohaniyahnya atau psikolognya akan rusak, akan hancur. Maka kita menyaksikan ya, orang-orang yang contohnya tidak mengindahkan. Ini berlaku kepada orang Islam maupun orang non-muslim, semua manusia. Ketika dia dalam urusan hasrat seksual ini, kemudian mengikutkan seluruh apa yang diinginkannya tanpa ada rem dan tidak mau dikekang oleh aturan agama, maka yang akan terjadi yang pertama inhiraf, penyimpangan. Akan terjadi penyimpangan, kita ketahui ya, terjadi naudzubillah min dzalik, homoseksual, terjadi lesbian, kemudian terjadi yang tidak lazim dalam hal ini. Kemudian ketika terjerumus kepada hal itu, maka akan terjadi kehancuran rohaniah. Batinnya akan menjerit, batinnya akan berontak, akan ada keterpurukan, akan ada frustasi, maka kemudian hatinya, jiwanya tidak dapat tenang karena dia sudah secara sadar atau tidak sadar dia sudah keluar daripada fitrah manusia yang diciptakan Allah. Ketika dia keluar daripada fitrah, maka rohaninya akan kacau, maka nuraninya akan kacau, gak ada ketenangan. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah, barang siapa kalau ada orang yang berpaling dari mengingatku, keluar dari rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, maka akan aku berikan di dunia, bukan di akhirat. Kita tidak bicara akhirat. Di dunia saja akan aku berikan penghidupan dhanka yang terpuruk, yang sempit, penuh kesetresan, penuh frustasi. Kenapa? Karena nuraninya tadi akan terganggu ketika dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menghadapi stres, frustasi, nuraninya terganggu, maka dia tidak bisa tenang. Inilah maksud kata Allah, siapa yang keluar dari jalan mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit, penuh stres dan lain sebagainya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, maksudnya celaka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Islam di sini menjelaskan, Islam itu mengatur memberikan kehidupan manusia tadi menjadi yang terbaik, mendapatkan apa yang diinginkan basyariahnya, fisiknya tercapai, akan tetapi menjaga agar apa yang ada dalam rohaninya tidak rusak. Maka dari itu diatur. Ya, oke, kamu ada hasrat, diatur, hanya boleh di dalam ikatan pernikahan yang sah. Kemudian dalam ikatan pernikahan yang sah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini silahkan lakukan, ini jangan dilakukan. Ikuti, maka ketika diikuti akan terjadilah kehidupan yang tenang, yang bahagia, secara fisik terpenuhi, dan juga secara nurani tidak terganggu, tentram. Maka inilah yang dinamakan ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Kata Allah, barang siapa yang takut kepada Allah. Takut di sini mau melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, takut, sehingga dia menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama, dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan juga dia mengerjakan apa perkara-perkara yang mubah, maka dia akan diberi 2 surga, kata Allah. Apa itu 2 surga? Yang pertama, kata para ulama ahli tafsir, jannatu fid dunya, diberikan surganya, kehidupannya di dunia sudah seperti di surga. Kenapa? Yaitu tadi, diberikan ketenangan hati, nuraninya gak rusak, diberikan ketenangan hati. Dan kemudian surga yang kedua, yaitu surga yang sebenar-benarnya, surga nanti di alam akhirat. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita menjadikan agama ini, aturan agama ini seakan-akan sebagai belenggu, aturan agama seakan-akan memberatkan kita,
menyusahkan kita, mengekang apa yang kita inginkan. Tidak, bahkan sebaliknya. Aturan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita kepada kehidupan yang stabil, kehidupan yang terpenuhi secara apa yang kita inginkan daripada diri kita secara jasad, tetapi jangan sampai mengganggu rohani kita sehingga menghidupkan ketenangan. Sebaliknya, kalau kita hidup secara liberal, bebas, mengikuti apa saja yang kita inginkan tanpa mau diatur oleh syariat agama, maka dengan mengikuti hawa nafsu kita, bukan kebahagiaan yang kita dapat. Mungkin ya kenikmatan sesaat kita dapat, akan tetapi rohani kita akan terganggu, akan tetapi nurani kita akan terganggu, maka kita akan kehilangan ketenangan batin di dunia, sehingga di dunia penuh dengan keterpurukan, dan waliyadzubillah kalau tidak mendapatkan taubat dan tidak diampuni dosanya oleh Allah, di akhirat akan lebih terpuruk lagi. Maka itu saja, di sini kita mengambil hikmah yang luar biasa. Yang pertama, syukur dijadikan aturan syariat umat Nabi Muhammad mudah, istri kita haid, kita masih boleh tinggal bersama dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana indahnya Islam mengatur segala kehidupan manusia. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung mengenai ta'yinul qisas fil amd wal khata', ya, di dalam bagaimana perbedaan syariat umat Nabi Muhammad dibandingkan syariat umat yang terdahulu mengenai hukum qisas. Nanti kita terangkan apa itu hukum qisas. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never